Tanganku gemetar memegang tumpukan kertas tebal itu. Sinar matahari sore masuk melalui jendela kamar rumah sakit, menyinari wajah putriku, Sinta, yang berdiri di sampingku dengan senyum yang terlihat aneh. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku tidak nyaman. Ayah, ini cuma formalitas kok. Dokumen persetujuan perawatan dari rumah sakit. Ayah kan sudah 3 bulan di sini. Mereka butuh tanda tangan ayah untuk perpanjangan perawatan, katanya sambil menyodorkan pulpen mahal ke tanganku. Aku menatap dokumen itu. Huruf-hurufnya kecil, rapat, memenuhi hampir 10 halaman. Mataku yang sudah mulai rabun karena usia membuatku harus menyipitkan mata untuk membaca. Kenapa harus sepanjang ini kalau cuma persetujuan perawatan? Tanyaku pelan. Sinta tertawa kecil, suara yang dulu selalu membuatku merasa hangat, tapi kali ini terdengar getir di telingaku. Ayah tahu sendiri kan, urusan rumah sakit itu selalu ribet, banyak prosedur, syarat dan ketentuan. Sudah, ayah tanda tangan saja. Sinta sudah baca semuanya kok. Tidak ada yang aneh. Aku mengangkat pandangan, menatap wajah putri bungsuku ini. Sinta, anak yang dulu paling manja, paling aku sayangi, yang tangisannya bisa membuatku rela begadang semalaman saat dia masih bayi, yang kubelikan mainan termahal saat ulang tahunnya, yang kubiayai kuliah di universitas swasta terbaik di Jakarta, meskipun harus menjual sebagian tanah warisan. Ayah percaya sama Sinta kan? Tanyanya lagi. Kali ini nada suaranya sedikit mendesak. Percaya? Tentu saja aku percaya. Dia anakku. Tapi ada bisikan kecil di benakku. Bisikan yang terus menggangguku sejak beberapa minggu terakhir. Sejak Sinta mulai sering datang sendirian tanpa suaminya Rudi. Sejak dia mulai bertanya-tanya tentang aset-asetku. Sejak dia melarangku menelepon Budi dan Rani, kedua anakku yang lain. Biarkan ayah baca dulu, kataku pelan, mulai membuka halaman pertama. Wajah Sinta berubah. Senyumnya memudar, digantikan ekspresi yang sulit kubaca. Tapi dia tidak protes. Dia hanya berdiri di sana, lengan terlipat di depan dada, menungguku membaca. Halaman pertama memang terlihat seperti dokumen rumah sakit biasa. Ada logo rumah sakit di atas, ada nomor rekam medisku, diagnosa. Patah tulang paha kiri akibat terjatuh di kamar mandi 6 bulan lalu. Aku ingat kejadian itu dengan jelas. Rasa sakit yang menusuk, tidak bisa bergerak, menunggu Sinta datang menjemputku karena dialah yang punya kunci cadangan rumahku. Tapi saat aku membuka halaman kedua, alisku berkerut. Ini bukan lagi tentang perawatan medis. Ini tentang pengurusan harta? Sinta, ini apa? Tanyaku. Jariku menunjuk paragraf yang membuatku bingung. Oh, itu bagian administrasi biaya ya. Rumah sakit perlu jaminan kalau ayah mampu bayar perawatan jangka panjang. Makanya mereka minta data aset ayah. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku tidak bodoh. Usiaku memang sudah 65 tahun, tapi otakku masih tajam. Aku bukan orang berpendidikan tinggi seperti anak-anakku, tapi aku dibesarkan di jalanan Jakarta, membangun usaha kecil-kecilan dari nol, bertahan dari krisis demi krisis. Aku tahu saat seseorang mencoba membohongiku. Aku terus membaca, mengabaikan desahan tidak sabar dari Sinta. Halaman ketiga, keempat, kelima. Dan semakin aku membaca, semakin jelas. Ini bukan dokumen persetujuan perawatan. Ini adalah surat kuasa. Surat kuasa yang memberikan wewenang penuh kepada Sinta untuk mengelola seluruh aset dan harta bendaku. Rumah di Kebayoran yang kubeli dengan keringat dan air mata 20 tahun lalu. Toko kelontong yang masih berjalan di Tangerang. Deposito di bank yang kukumpulkan sedikit demi sedikit untuk masa tua. Bahkan tanah warisan dari orang tuaku di kampung. Semuanya akan beralih ke tangan Sinta jika aku menandatangani dokumen ini. Ayah, kenapa lama sekali? Sinta harus pulang sebelum maghrib. Rudi pasti sudah menunggu, katanya. Suaranya mulai terdengar kesal. Aku tidak menjawab. Aku terus membaca halaman ke-6. Di sana, dengan huruf yang lebih kecil lagi,
Tertulis klausul yang membuat darahku mendidih. Pihak pertama, itu aku. Dengan ini menyatakan tidak mampu mengurus diri sendiri dan harta bendanya karena kondisi fisik dan mental yang menurun. Mental yang menurun. Aku tidak gila. Aku tidak pikun. Ya, aku jatuh dan patah tulang, tapi otakku baik-baik saja. Aku lanjut membaca. Semakin ke bawah, semakin jelas niat sebenarnya dari dokumen ini. Ini bukan tentang perawatan. Ini tentang pengalihan kekuasaan. Tentang merebut hakku atas hartaku sendiri. Kenapa ada bagian ini, Sinta? Tanyaku, suaraku tetap tenang, meski dadaku terasa sesak. Aku mengangkat kertas itu, menunjukkan paragraf tentang ketidakmampuan mentalku. Untuk sesaat, masker yang dipakainya selama ini merosot. Aku melihat kilatan emosi di matanya. Panik, marah, takut, sebelum dia cepat-cepat mengendalikan diri. Oh itu cuma syarat standar ya. Semua dokumen seperti ini pasti ada klausul itu. Tidak usah dipikirkan, katanya sambil tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Ayah bukan orang bodoh, Sinta, kataku pelan, menatap matanya. Ayah mungkin sudah tua, mungkin tidak bisa jalan dengan baik lagi, tapi ayah masih bisa baca. Dan ayah tahu ini bukan dokumen rumah sakit. Wajahnya berubah. Senyum manis yang biasa dia pasang ketika menginginkan sesuatu dari dulu hilang seketika. Kalau begitu ayah sudah tahu, kenapa masih tanya-tanya? Suaranya dingin sekarang, sangat berbeda dengan Sinta yang kukenal. Iya, itu surat kuasa, dan ayah memang harus tanda tangan. Aku tersentak, tidak menyangka dia akan mengakuinya begitu terang-terangan. Kenapa Sinta melakukan ini? Tanyaku. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena sakit hati. Dia mendengus, mengambil kursi, dan duduk di depanku. Sikap tubuhnya tidak lagi sopan, seperti seorang anak terhadap ayahnya, tapi seperti pengusaha yang sedang merundingkan kontrak. Ayah mau tahu kenapa? Ya sudah, Sinta kasih tahu, katanya, bersandar di kursi dengan lengan terlipat. Ayah sudah tua ya, sudah tidak produktif lagi. Uang yang ayah punya itu cuma duduk diam di bank, di sertifikat-sertifikat tanah, di rumah yang mulai bobrok. Tidak bertambah, malah tergerus inflasi. Aku terdiam, terlalu terkejut untuk merespon. Sinta dan Rudy punya rencana bisnis bagus. Kami mau buka franchise makanan. Sudah ada investor yang tertarik, tapi kami butuh modal awal. Kalau ayah mau bantu, pasti kami bisa sukses. Dan nanti, keuntungannya juga untuk ayah kok. Lanjutnya, seolah dia sedang menawarkan investasi yang menguntungkan. Jadi, ini semua tentang uang? Tanyaku, hampir berbisik. Bukan cuma uang ya, ini tentang masa depan keluarga. Rumah di Kebayoran itu kan terlalu besar untuk ayah sendirian. Kenapa tidak dijual saja, uangnya bisa diputar untuk bisnis. Toko di Tangerang juga sudah kuno, mending disewakan atau dijual. Deposito ayah itu bunganya kecil, mending ditarik terus diinvestasikan ke bisnis yang beneran menguntungkan. Aku menatapnya, tidak percaya. Ini benar-benar putriku? Anak yang dulu menangis saat ulat kakinya terluka? Yang dulu memelukku erat dan bilang, ayah adalah segalanya buat Sinta? Dan kalau ayah tidak setuju? Tanyaku. Matanya menyipit. Ayah sekarang tinggal di rumah sakit ya. Tidak bisa jalan, tidak bisa mengurus diri sendiri. Siapa yang rawat ayah selama ini? Sinta. Siapa yang bayar biaya rumah sakit? Sinta yang urus, Budi dan Rani. Mereka bahkan tidak pernah datang. Karena kamu yang melarang mereka datang. Seruku, suaraku naik untuk pertama kalinya. Kamu bilang ke mereka, ayah tidak mau diganggu, padahal ayah tidak pernah bilang begitu. Dia diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuatku merinding. Oh, jadi ayah sudah tahu? Ya sudahlah, toh kenyataannya mereka tidak benar-benar peduli. Kalau peduli, seharusnya mereka maksa untuk datang, bukan percaya begitu saja sama kata-kata Sinta. Katanya ringan, seolah apa yang dia lakukan adalah hal biasa. Aku merasakan dadaku sesak, bukan karena penyakit, tapi karena sakit hati yang mendalam. Bagaimana bisa seorang anak berubah seperti ini?
Kemana perginya Sinta kecil yang dulu selalu jujur, yang menangis saat berbohong, yang selalu meminta maaf saat melakukan kesalahan? Sinta, aku mencoba sekali lagi, berharap masih ada sisa-sisa hati nurani di dalam dirinya. Ayah, bukan pelit. Kalau kamu butuh uang untuk bisnis, kamu bisa minta baik-baik. Tidak perlu sampai seperti ini. Dia tertawa. Tawa yang keras, sarkastis, memenuhi ruangan rumah sakit yang sepi ini. Minta baik-baik? Ayah pikir Sinta belum pernah minta. Sinta sudah pernah bilang ke ayah 2 bulan lalu tentang bisnis ini. Ayah bilang apa? Tunggu dulu ya nak. Ayah mau pikir-pikir dulu. Ayah mau tanya pendapat Budi dan Rani dulu. Sampai sekarang, ayah sudah pikir belum? Sudah tanya mereka belum? Aku teringat percakapan itu. Ya, Sinta memang pernah menyinggung soal bisnis. Tapi saat itu dia tidak menjelaskan detail, hanya bilang butuh bantuan dana sedikit. Aku memang bilang ingin berdiskusi dulu dengan Budi dan Rani, karena selama ini keputusan besar dalam keluarga selalu kami ambil bersama. Itu sudah menjadi tradisi kami sejak ibu mereka meninggal. Ayah cuma mau diskusi dulu dengan kakakmu. Diskusi? Potongnya cepat. Budi dan Rani itu mau bantuin bisnis Sinta? Tidak mungkin. Mereka cemburu sama Sinta dari dulu. Cemburu karena Sinta yang paling dekat sama ayah, yang paling sering dikasih ini itu sama ayah. Itu tidak benar, Sinta. Ayah tidak pernah pilih kasih. Oh ya, siapa yang dibelikan mobil pas nikah? Siapa yang dibiayain kuliah di universitas mahal? Siapa yang rumahnya dibayarin DP sama ayah? Suaranya naik, matanya menyala dengan emosi yang sudah lama terpendam. Sinta sayang ayah, tapi Sinta juga punya kebutuhan. Sinta punya tanggungan. Rudi mau bisnis, dan Sinta harus dukung suami. Itu kan kewajiban istri. Aku memandangnya dalam-dalam, mencoba mencari jejak anak yang kukenal. Tapi yang kulihat hanya orang asing, orang yang matanya dipenuhi keserakahan dan ambisi. Dan karena ayah tidak langsung iya, makanya kamu buat dokumen ini. Mau paksa ayah tanda tangan supaya bisa ambil semua harta ayah? Tanyaku, suaraku penuh kekecewaan. Dia tidak menjawab langsung, hanya menatapku dengan tatapan dingin. Ayah sudah tua, tidak lama lagi pasti, ya, namanya juga manusia. Pasti ada waktunya. Daripada nanti berantem dengan Budi dan Rani soal warisan, lebih baik dari sekarang sudah jelas siapa yang pegang aset. Lagi pula, siapa yang rawat ayah sekarang? Siapa yang repot urus ini itu? Sinta kan? Jadi wajar kan kalau nanti ayah kasih lebih banyak ke Sinta? Aku tidak percaya apa yang kudengar. Darah mengalir deras di kepalaku, telingaku berdenging. Dia benar-benar sudah merencanakan ini. Merencanakan untuk mengambil semuanya bahkan sebelum aku meninggal. Ayah tidak akan tanda tangan dokumen ini, Sinta. Kataku tegas, tanganku meremas kertas-kertas itu. Wajahnya mengeras. Ayah yakin? Ayah sangat yakin. Untuk beberapa detik kami hanya saling menatap. Udara di antara kami terasa berat, dipenuhi ketegangan dan kekecewaan. Lalu dia berdiri, mengambil tasnya dengan gerakan kasar. Terserah ayah deh, tapi ayah harus ingat yang urus ayah sekarang siapa? Yang bayar biaya rumah sakit siapa? Kalau ayah tidak mau kooperatif, Sinta juga bisa tidak kooperatif. Apa maksudmu? Tanyaku, merasakan firasat buruk. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Tidak ada apa-apa kok, cuma ngingetin aja. Ayah sekarang bergantung sama Sinta untuk semuanya. Dan dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan aku sendirian dengan tumpukan kertas di tanganku dan hati yang remuk redam. Setelah pintu tertutup, aku menatap dokumen itu lagi. Tanganku gemetar, bukan karena lemah, tapi karena marah. Marah pada Sinta yang telah berubah menjadi seseorang yang tidak kukenal. Marah pada diriku sendiri yang mungkin telah salah mendidiknya. Marah pada situasi ini yang membuatku merasa tidak berdaya. Tapi di tengah kemarahan itu ada juga kesedihan yang mendalam. Kesedihan seorang ayah yang menyadari bahwa anak yang sangat disayanginya
tidak lagi melihatnya sebagai ayah, tapi sebagai sumber uang. Aku menatap keluar jendela, melihat matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat Jakarta. Langit berwarna jingga kemerahan, indah, tapi entah kenapa terasa menyedihkan. Berapa lama aku duduk di sana, aku tidak tahu. Yang ku tahu, ketika suster datang membawakan obat malam, wajahku sudah basah oleh air mata yang tidak kusadari telah mengalir. "Pak Bambang tidak apa-apa?" tanya Suster Ani, perawat muda yang baik hati yang sudah merawatku sejak hari pertama. Aku mengusap wajahku cepat-cepat, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Sus, cuma rindu anak-anak." Dia tersenyum simpati, mungkin mengira aku rindu pada Sinta yang baru saja pergi. Dia tidak tahu bahwa yang benar-benar kurindukan adalah Budi dan Rani, dua anakku yang lain, yang sudah sebulan lebih tidak bisa kuhubungi. Setelah Suster Ani pergi, aku meraih ponselku yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ponsel yang sejak 2 minggu lalu terasa aneh. Banyak nomor yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Pesan yang sepertinya tidak masuk. Aku sempat pikir ini karena sinyal yang buruk atau ponsel yang sudah tua. Tapi sekarang aku mulai curiga. Jangan-jangan Sinta melakukan sesuatu terhadap ponselku. Aku tidak begitu mengerti teknologi, tapi aku pernah dengar ada cara untuk memblokir nomor tertentu di ponsel orang lain. Aku mencoba menelepon Budi, anak sulungku. Nada tunggu, tapi tidak ada yang mengangkat. Aku coba lagi, masih sama. Lalu aku coba Rani, anak keduaku, satu-satunya putriku yang seharusnya masih kuanggap putriku yang baik. Sama, tidak ada yang mengangkat. Aku menatap ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Apakah mereka benar-benar tidak peduli padaku, seperti yang Sinta katakan? Atau ada yang tidak beres di sini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, mengingat masa lalu, mencoba mencari di mana aku salah dalam mendidik Sinta. Apakah karena aku terlalu memanjakannya, terlalu sering menurutinya, memberikan terlalu banyak tanpa membuatnya menghargai usaha? Aku teringat masa-masa awal setelah istriku meninggal. Saat itu Budi berusia 15 tahun, Rani 12 tahun, dan Sinta baru 7 tahun. Mereka semua kehilangan ibu, tapi Sinta yang paling terdampak karena dia masih sangat kecil. Dia sering menangis malam-malam, memanggil-manggil ibunya. Aku ingat betapa sakitnya melihat tangisan itu. Sebagai ayah, aku merasa tidak mampu menggantikan peran seorang ibu. Jadi aku melakukan apa yang ku tahu, memberikan materi. Aku bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak uang, membelikan dia apapun yang dia inginkan, berharap itu bisa menggantikan kehangatan ibunya. Budi dan Rani lebih mandiri. Mereka mengerti situasi keluarga, membantu mengurus Sinta, tidak banyak menuntut. Tapi Sinta selalu menginginkan lebih, dan aku selalu memberikan lebih. Apakah disitulah kesalahanku? Membuat dia terbiasa mendapatkan apa yang dia mau tanpa harus berjuang? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, sekarang aku terbaring di tempat tidur rumah sakit, sendirian, dengan anak yang paling kusayangi, ternyata hanya menginginkan hartaku. Suara ketukan pelan di pintu membuatku tersentak dari lamunan. Aku melirik jam dinding. Pukul 11 malam. Siapa yang datang selarut ini? "Masuk," kataku pelan. Pintu terbuka perlahan dan seorang pemuda masuk dengan hati-hati. Aku mengenalinya. Arya, putra Budi, cucuku yang berusia 19 tahun. "Eyang," panggilnya pelan, melirik keluar, seolah takut ada yang melihat. "Arya?" Aku mencoba bangkit, tapi dia cepat-cepat mendekat. "Eyang, jangan bangun. Arya cuma sebentar. Arya harus cepat-cepat sebelum ada yang lihat," katanya tergesa-gesa. "Kenapa? Memangnya kenapa kalau ada yang lihat?" Tanyaku bingung. Arya melirik ke pintu lagi, lalu menarik kursi dan duduk dekat tempat tidurku. Tante Sinta bilang ke keluarga, "Eyang lagi tidak mau diganggu. Bilang Eyang minta waktu sendiri untuk recovery. Papa dan Mama percaya, jadi mereka tidak datang. Tapi
Arya curiga. Arya kenal Eyang. Eyang tidak mungkin seperti itu. Dadaku terasa hangat mendengar kata-katanya. Jadi Budi dan Rani tidak melupakanku. Mereka dibohongi. Lalu kenapa kamu bisa datang? Tanyaku. Arya bohong sama papa, bilang mau belajar kelompok. Tapi sebenarnya Arya datang ke sini, jawabnya. Dan Arya harus kasih tahu Eyang sesuatu. Sesuatu yang penting. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi rekaman suara, dan memainkannya. Yang kudengar dari rekaman itu membuat darahku naik ke kepala. Itu suara Sinta dan suaminya, Rudi, berbicara dengan santai di ruang tamu, mungkin di rumah mereka. Dokumennya sudah siap, tinggal minta tanda tangan si tua itu. Suara Rudi terdengar jelas. Iya, tapi dia kan keras kepala. Pasti mau baca dulu, jawab Sinta. Ya elah, kamu bikin alasan aja. Bilang dokumen perawatan, dokumen apa kek? Pokoknya dia harus tanda tangan. Kita sudah keburu janji sama investor. Kalau telat, mereka bisa cabut. Arya tahu ini salah, tapi Arya tidak bisa diam aja, kata Arya pelan setelah mematikan rekaman. Tante Sinta itu, Arya juga tidak tahu kenapa dia berubah seperti ini. Aku diam, mencerna semua informasi ini. Jadi ini bukan keputusan spontan. Ini sudah direncanakan matang-matang. Sinta dan Rudi sudah menyiapkan segalanya. Kapan kamu rekam ini? Tanyaku. 2 minggu lalu, Arya datang ke rumah Tante Sinta. Mau titip kunci kontrakan. Arya dengar mereka ngobrol di dalam. Pintu agak terbuka, jadi Arya bisa dengar dan rekam, jelasnya. Aku menatap cucuku ini dengan perasaan bangga dan sedih. Bangga karena dia masih punya hati nurani. Sedih karena dia harus merekam tantenya sendiri untuk melindungiku. Terima kasih Arya. Terima kasih sudah kasih tahu Eyang, kataku, menepuk tangannya. Eyang harus hati-hati sama Tante Sinta. Arya takut dia bisa berbuat apa-apa kalau Eyang tidak nurut, kata Arya serius, matanya penuh kekhawatiran. Arya sudah bilang ke papa? Dia menggeleng. Belum. Arya takut papa tidak percaya. Tante Sinta kan adik kesayangan papa. Arya takut papa malah marah sama Arya, bilang Arya fitnah atau apa. Aku mengangguk mengerti. Budi memang sangat melindungi adik-adiknya, terutama Sinta. Dia selalu menganggap Sinta masih kecil, masih perlu dilindungi, meski Sinta sudah 35 tahun dan sudah menikah. Biar Eyang yang urus. Kamu jangan khawatir. Dan jangan sampai Tante Sinta tahu kamu datang ke sini. Mengerti? Kataku tegas. Arya mengangguk. Arya mengerti. Tapi kalau Eyang butuh bantuan, hubungi Arya ya. Ini nomor Arya yang baru, khusus buat kontak sama Eyang. Dia menulis nomor di secarik kertas dan memberikannya padaku. Setelah Arya pergi, aku menyimpan kertas itu baik-baik di bawah bantalku. Lalu, aku menatap ponselku. Sekarang, aku hampir yakin Sinta telah melakukan sesuatu pada ponselku. Entah memblokir nomor Budi dan Rani, atau mengalihkan panggilan, atau apapun yang bisa dilakukan dengan teknologi modern. Tapi sekarang, aku punya senjata. Aku punya rekaman. Aku punya bukti. Dan yang lebih penting, aku tahu anak-anakku yang lain tidak melupakanku. Keesokan harinya, Sinta datang lagi. Kali ini, dia membawa makanan, nasi goreng dari restoran favoritku. Pagi ya, Sinta bawain sarapan. Ayah pasti bosan kan makan makanan rumah sakit terus, katanya dengan senyum manis. Seolah percakapan kemarin tidak pernah terjadi. Aku menatapnya dengan hati-hati. Ini Sinta yang mana? Yang kemarin yang terang-terangan menginginkan hartaku, atau yang sekarang yang berpura-pura menjadi anak baik? Terima kasih, kataku singkat, menerima kotak makanan itu. Dia duduk di kursi, memperhatikanku makan. Ayah sudah pikir-pikir tentang kemarin? Tanyanya. Suaranya ringan, tapi ada tekanan di baliknya. Ayah sudah bilang, ayah tidak akan tanda tangan dokumen itu, jawabku tanpa menatapnya, fokus pada makanan di depanku. Dia diam sebentar. Ayah yakin? Ayah tahu kan? Rawat jalan di rumah sakit ini mahal. Sinta yang bayar semua. Kalau ayah tidak mau kerja sama,
Sinta juga bisa. Bisa apa? Tanyaku, akhirnya menatapnya. Bisa berhenti bayar? Bisa tinggalkan ayah di sini? Dia tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup jelas. Lakukan saja kalau itu maumu, kataku tenang. Ayah punya tabungan. Ayah bisa bayar sendiri. Kartu ATM ayah ada di Sinta, katanya cepat. Ayah lupa? Ayah yang kasih ke Sinta waktu pertama kali masuk rumah sakit untuk bayar administrasi. Aku terdiam. Ya, aku ingat. Aku memberikan kartuku padanya karena saat itu aku dalam kondisi kesakitan, tidak bisa kemana-mana. Aku pikir dia akan mengembalikannya setelah semua urusan selesai, tapi ternyata tidak. Jadi, ayah sekarang bergantung sama Sinta. Untuk makan, untuk perawatan, untuk semuanya, katanya dengan nada yang lebih keras. Jadi sebaiknya ayah pikir ulang, tanda tangan dokumen itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Sinta akan tetap rawat ayah, bayar semua biaya, dan nanti kalau bisnis jalan, ayah juga dapat bagian keuntungan. Win-win solution. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca apa yang ada di balik mata yang dulu begitu polos itu. Dan kalau ayah tetap tidak mau? Tanyaku pelan. Senyumnya memudar. Maka ayah akan tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Setelah Sinta pergi dengan wajah penuh kemarahan yang tertahan, aku duduk termangu di tempat tidur. Ancamannya terus bergema di telingaku. Ayah akan tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Tapi dia salah. Aku bukan tidak punya siapa-siapa. Aku punya Budi, aku punya Rani, dan aku punya cucu-cucu yang menyayangiku. Masalahnya, mereka semua tidak tahu aku dalam kesulitan karena Sinta telah memblokir semua komunikasi. Aku harus keluar dari sini. Aku harus menemukan cara untuk menghubungi Budi dan Rani. Siang itu, ketika Suster Ani datang untuk mengecek tekanan darahku, aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Sus, maaf mau tanya. Kalau pasien mau pulang, prosedurnya bagaimana ya? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Suster Ani menatapku dengan ekspresi bingung. Pulang? Maksud Bapak mau pulang dari rumah sakit? Iya, Sus. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Kakiku juga sudah bisa digerakkan sedikit. Mungkin recovery-nya bisa dilanjutkan di rumah saja, jelasku. Dia tersenyum simpati sambil mencatat hasil pengukuran. Pak Bambang memang sudah jauh lebih baik, tapi untuk pulang harus ada persetujuan dari dokter dan juga dari keluarga yang bertanggung jawab. Dalam kasus Bapak, kan yang daftar itu Ibu Sinta, putri Bapak. Jadi harus ada persetujuannya. Dadaku terasa sesak. Ternyata Sinta telah mengatur segalanya. Aku tidak bisa pulang tanpa persetujuannya. Aku seperti tawanan di rumah sakit ini. Kalau misalnya aku paksa pulang, bisa tidak? Tanyaku lagi. Suster Ani terlihat ragu. Bisa sih Pak, namanya pulang paksa. Tapi Bapak harus tanda tangan surat pernyataan dan biasanya rumah sakit akan hubungi keluarga dulu. Lagi pula, kondisi Bapak kan masih butuh terapi fisik rutin. Kalau di rumah tidak ada yang bantu, bahaya juga. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kekecewaanku. Ternyata, Sinta telah menjebakku dengan sempurna. Dia tahu aku tidak bisa kemana-mana tanpa bantuannya. Tapi aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku dibesarkan di jalan, membangun usaha dari nol, menghadapi berbagai krisis. Aku tidak akan membiarkan anakku sendiri mengalahkanku dengan mudah. Sore harinya, aku mengeluarkan kertas berisi nomor Arya yang disembunyikan di bawah bantal. Dengan susah payah, aku meraih ponselku dan mengetik SMS. Tanganku yang sudah tua dan gemetar membuat proses ini lambat, tapi aku tekun melakukannya. Arya, ini Eyang. Tolong datang besok sore. Eyang butuh bantuan. Jangan bilang siapa-siapa. Aku mengirim pesan itu dengan harap-harap cemas. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Siap Yang, Arya datang jam 5 sore besok. Arya bilang ke Papa mau ke kampus. Aku menghela napas lega. Setidaknya, ada seseorang yang bisa kuberitahu situasi sebenarnya. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur.
Pikiranku terus menyusun rencana. Aku harus keluar dari sini, harus menghubungi Budi dan Rani, harus membongkar kebohongan Sinta. Tapi, bagaimana caranya? Keesokan harinya berlalu dengan lambat. Sinta datang di pagi hari dengan sarapan lagi, masih dengan sikap manis yang palsu. Dia tidak menyebut soal dokumen itu, seolah memberi aku waktu untuk berpikir. Tapi aku tahu, dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerangku lagi. Ayah, nanti sore Sinta tidak bisa datang ya. Ada arisan dengan ibu-ibu kompleks, tapi besok pagi Sinta datang lagi, bawain bubur ayam favorit ayah, katanya sebelum pergi. Aku hanya mengangguk, dalam hati merasa lega. Bagus, dia tidak akan tahu Arya datang. Tepat pukul 5 sore, Arya muncul dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat khawatir. Eyang, ada apa? Arya sempat khawatir semalam. Eyang baik-baik saja? Tanyanya sambil menarik kursi mendekat. Eyang baik-baik saja, secara fisik. Tapi Eyang butuh bantuanmu, kataku pelan, memastikan tidak ada suster atau perawat di dekat ruangan. Aku lalu menceritakan semuanya. Tentang dokumen surat kuasa, tentang ancaman Sinta, tentang bagaimana aku terjebak di rumah sakit ini, tentang kartu ATM-ku yang ditahan, tentang ponselku yang mungkin dimanipulasi. Arya mendengarkan dengan serius, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi marah. Tante Sinta keterlaluan. Ini sama saja dengan dia kesulitan mencari kata yang tepat. Dengan mencuri, lanjutku pahit. Tapi dia tidak melihatnya seperti itu. Dia pikir ini haknya karena dia yang merawat Eyang. Tapi papa dan mama juga mau rawat Eyang. Mereka tidak datang karena dibohongi Tante Sinta. Seru Arya, suaranya agak keras. Dia segera menurunkan suaranya. Maaf Yang, Arya cuma kesal. Eyang tahu, Eyang juga kesal. Tapi sekarang Eyang butuh bantuan Arya, kataku menatap matanya. Pertama, Eyang perlu kamu hubungi papamu. Bilang keadaan yang sebenarnya. Bilang Eyang tidak pernah minta tidak dikunjungi. Bilang ada yang tidak beres di sini. Arya mengangguk cepat. Arya bisa lakukan itu. Terus, kedua, Eyang perlu kamu bawa ponselmu. Eyang mau telepon Budi dan Rani pakai ponselmu, karena ponsel Eyang kayaknya sudah diutak-atik Sinta. Oke, sekarang juga? Tanyanya, sudah mengambil ponsel dari sakunya. Tunggu dulu, cegahku. Ketiga, dan ini paling penting, Eyang perlu kamu bantu Eyang keluar dari sini. Eyang harus pulang, tapi rumah sakit bilang perlu persetujuan keluarga. Bisa tidak kamu atur supaya papa atau mama datang untuk urus kepulangan Eyang? Arya berpikir sejenak. Bisa Yang, tapi kalau papa tahu Eyang mau pulang, dia pasti mau jemput Eyang ke rumahnya, bukan ke rumah Eyang sendiri. Eyang mau itu? Aku tersenyum tipis. Eyang malah lebih senang begitu. Di rumah Eyang sendiri, Sinta punya kunci cadangan. Dia bisa datang kapan saja. Tapi, kalau di rumah papamu, Eyang lebih aman. Oke, Arya mengerti. Arya akan atur semuanya. Katanya mantap. Sekarang, Eyang mau telepon papa dulu atau Tante Rani? Budi dulu, jawabku. Arya mengetik sesuatu di ponselnya, lalu memberikannya padaku. Ini papa lagi di rumah. Ini waktu yang bagus untuk telepon. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol panggil. Nada tunggu terasa seperti berabad-abad. Lalu suara yang sudah lama tidak kudengar menjawab. Halo, Arya? Budi, ini ayah, kataku. Suaraku bergetar. Ada jeda panjang di seberang sana. Ayah, kok pakai ponsel Arya? Ponsel ayah kenapa? Dengarkan ayah dulu, Bud. Ayah tidak punya banyak waktu, kataku tergesa. Ayah tidak pernah bilang tidak mau dikunjungi. Itu bohong. Sinta yang bilang begitu kan? Iya. Sinta bilang, ayah minta waktu sendiri untuk recovery. Katanya ayah stres kalau terlalu banyak pengunjung. Jawab Budi. Suaranya mulai curiga. Memangnya kenapa ya? Ayah perlu kamu datang ke rumah sakit sekarang. Sekarang juga. Ada yang harus ayah bicarakan. Dan ini sangat penting. Kataku tegas. Ayah, ini sudah jam 5:30. Anak-anak belum makan malam. Besok pagi tidak bisa? Atau kalau urgent,
Ayah kasih tahu sekarang lewat telepon, kata Budi. Aku melirik Arya, yang langsung mengangguk paham. Dia mengambil ponselnya kembali. Papa, Eyang serius. Ini benar-benar penting. Menyangkut Tante Sinta dan harta Eyang, kata Arya. Nada suara Budi berubah. Harta? Memangnya ada apa? Arya kok ada di sana? Kamu tidak bilang mau ke rumah sakit. Papa, tolong percaya. Datang sekarang. Arya tunggu di sini sama Eyang. Jangan bilang ke Tante Sinta dulu, pinta Arya. Ada keheningan, lalu Budi menghela napas. Baik, Papa ke sana sekarang. Tapi ini sebaiknya penting, atau Papa akan marah sama kalian berdua. Setelah telepon ditutup, aku dan Arya saling menatap. Aku merasa lega, sekaligus cemas. Lega, karena akhirnya Budi akan tahu kebenaran. Cemas, karena aku tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi. Eyang yakin Papa akan percaya? Tanya Arya pelan. Eyang punya bukti, rekaman yang kamu berikan, dan dokumen surat kuasa itu. Papa harus percaya, jawabku. Meski dalam hati aku juga tidak sepenuhnya yakin. 45 menit kemudian, Budi tiba dengan tergesa-gesa. Wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan kebingungan. Dia sudah berusia 45 tahun sekarang. Rambutnya mulai memutih di bagian pelipis, tapi matanya masih tajam dan waspada seperti dulu. Ayah, ada apa sebenarnya? Tanyanya begitu masuk, bahkan tidak sempat mengucapkan salam. Aku menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dari awal, tentang dokumen yang dibawa Sinta, tentang isinya yang ternyata bukan persetujuan perawatan tapi surat kuasa, tentang ancamannya, tentang kartu ATM yang tidak dikembalikan, tentang semuanya. Wajah Budi berubah-ubah seiring ceritaku. Dari tidak percaya, menjadi terkejut, lalu marah. Tidak mungkin, Sinta tidak mungkin melakukan itu. Dia adikku. Dia anak ayah yang paling manis, yang paling peduli sama keluarga, katanya. Tapi suaranya tidak seyakin kata-katanya. Papa, Arya punya bukti, kata Arya, mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman percakapan Sinta dengan Rudi. Budi mendengarkan dengan seksama. Semakin lama, ekspresinya semakin mengeras. Ketika rekaman selesai, dia hanya diam, menatap kosong ke depan. Itu benar-benar suara Sinta, katanya pelan, seperti tidak percaya. Dan ini dokumen yang dia bawa. Aku mengeluarkan tumpukan kertas itu dari laci meja samping tempat tidur. Baca sendiri. Budi mengambil dokumen itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia membaca dengan teliti, dan aku bisa melihat rahangnya mengeras, urat di lehernya menegang. Ini gila. Ini sama saja merampas hak ayah, katanya setelah selesai membaca. Dan dia berani bilang, ayah tidak mampu mengurus diri sendiri dan harta bendanya. Ayah cuma patah kaki, bukan pikun. Eyang juga bilang begitu. Tapi Tante Sinta bilang, ini cuma formalitas, tambah Arya. Budi menggeleng-gelengkan kepala. Tidak percaya. Tidak, ini bukan formalitas. Ini adalah surat kuasa penuh. Kalau ayah tanda tangan ini, Sinta bisa menjual rumah, mencairkan deposito, mengalihkan aset, apa saja, tanpa perlu persetujuan ayah lagi. Dan bahkan, dia membaca lagi halaman terakhir. Bahkan, ada klausul yang bilang, surat kuasa ini tidak dapat dicabut kecuali dengan persetujuan pihak kedua. Itu Sinta. Jadi kalau sudah ditandatangani, ayah tidak bisa cabut lagi kecuali Sinta yang setuju. Aku tidak tahu soal klausul itu. Aku tidak sempat membaca sampai sehalaman terakhir. Jadi kalau ayah sudah tanda tangan, ayah akan kehilangan kontrol total atas harta ayah sendiri? Tanyaku, terkejut. Betul sekali, jawab Budi dengan wajah serius. Ini bukan cuma surat kuasa biasa. Ini dirancang untuk mengalihkan kepemilikan secara de facto. Sinta dan suaminya pasti konsultasi sama pengacara untuk bikin dokumen sejahat ini. Ruangan tiba-tiba terasa sangat dingin, meski AC tidak terlalu kencang. Aku merinding membayangkan apa yang hampir terjadi. Kalau aku kemarin menandatangani dokumen itu karena terburu-buru,
Atau karena percaya pada Sinta? Papa, sekarang gimana? Tanya Arya. Budi berpikir sejenak, lalu menatapku. Pertama, ayah harus keluar dari rumah sakit ini. Hari ini juga kalau bisa. Sinta punya kontrol terlalu besar selama ayah di sini. Tapi rumah sakit bilang perlu persetujuan keluarga, kataku. Ayah kan punya anak lain. Aku di sini sekarang. Aku akan urus kepulangan ayah. Aku yang akan jadi penanggung jawab, kata Budi tegas. Arya, kamu tunggu di sini sama Eyang. Jangan kemana-mana. Papa mau ke ruang administrasi dulu. Setelah Budi pergi, aku dan Arya duduk dalam diam. Aku merasa beban berat mulai terangkat dari dadaku. Akhirnya, ada yang percaya padaku. Akhirnya, ada yang mau membantuku. Eyang, tadi Eyang bilang mau telepon Tante Rani juga. Mau telepon sekarang? Tanya Arya. Ya, sekalian saja, jawabku. Panggilan ke Rani lebih singkat. Dia sedang di kantor, tapi begitu mendengar suaraku lewat ponsel Arya, dia langsung curiga ada yang tidak beres. Ayah, kenapa pakai ponselnya Dimas? Tanyanya. Dimas adalah anak Arya, nama panggilannya untuk Arya. Rani, sekarang Budi sedang urus kepulangan ayah dari rumah sakit. Ayah perlu kamu datang nanti malam ke rumah Budi. Ada yang harus kita bicarakan bertiga, kataku singkat. Ada apa ya? Ayah tidak apa-apa. Suaranya penuh kekhawatiran. Ayah baik-baik saja, tapi ada masalah dengan Sinta. Masalah serius. Datang ya, nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah. Rani usai kantor langsung ke sana, janjinya. Tidak lama kemudian, Budi kembali dengan wajah yang lebih tenang. Sudah diurus, tapi karena ini sudah sore dan ada prosedur, ayah baru bisa pulang besok pagi. Papa sudah ngomong ke dokter, dan dokter setuju ayah sudah cukup baik untuk rawat jalan di rumah. Papa juga sudah bilang ke bagian administrasi kalau mulai sekarang, Papa yang jadi penanggung jawab, bukan Sinta lagi. Sinta akan tahu, kataku khawatir. Biar tahu, toh ayah bukan miliknya. Dia tidak bisa menahan ayah di sini sekehendak hatinya, kata Budi tegas. Sekarang, Papa akan tunggu di sini sampai malam. Papa akan pastikan Sinta tidak datang. Kalau dia datang dan bikin masalah, Papa yang akan hadapi dia. Aku merasakan kehangatan di dada. Inilah anak sulungku. Anak yang mungkin tidak semanis Sinta dalam kata-kata, tidak sepandai merayu, tapi anak yang bisa diandalkan saat keadaan sulit. Terima kasih, Bud, kataku. Suaraku bergetar dengan emosi. Dia tersenyum tipis dan menepuk bahuku. Sama-sama ya. Papa harusnya curiga dari awal saat Sinta bilang ayah tidak mau dikunjungi. Itu tidak seperti ayah. Maafkan Papa. Malam itu, Budi dan Arya bergiliran menjagaku. Mereka tidak pulang, tidur bergantian di sofa ruangan. Aku merasa aman untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Pagi harinya, tepat jam 8, proses kepulangan dimulai. Dokter datang untuk pemeriksaan terakhir, memberikan resep obat dan jadwal terapi fisik yang harus kulakukan di rumah. Budi mengurus semua administrasi, termasuk pembayaran. Tentang biaya rumah sakit yang sudah dibayar Sinta, itu bagaimana? Tanyaku khawatir. Papa akan hitung dan ganti ke dia. Tapi dengan catatan, dia harus kembalikan kartu ATM ayah dan semua dokumen milik ayah yang dia pegang. Jawab Budi tegas. Jam 10 pagi, aku sudah duduk di kursi roda, siap untuk dibawa keluar. Budi mendorong kursi rodaku, sementara Arya membawa tas berisi barang-barangku. Kami hampir sampai di lobi ketika suara yang tidak ingin kudengar menggema di koridor. Ayah mau kemana? Sinta berlari menghampiri kami dengan wajah merah padam. Dia berpakaian rapi, mungkin baru selesai arisan semalam dan langsung ke rumah sakit pagi ini. Rambutnya masih tertata rapi, tapi matanya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Ayah pulang, jawabku sederhana, tidak mau berdebat. Pulang? Siapa yang kasih izin? Dokter sudah setuju? Administrasi sudah diurus? Tanyanya bertubi-tubi, lalu tatapannya beralih ke Budi. Kak Budi, kakak yang atur ini? Iya, aku yang atur. Ada masalah.
Tanya Budi dengan nada datar tapi tegas. Ada masalah. Yang rawat ayah selama ini siapa? Yang urus administrasi siapa? Yang bayar biaya rumah sakit siapa? Tiba-tiba kakak datang dan mau bawa ayah pulang begitu saja. Suaranya mulai naik. Beberapa orang di lobi mulai menoleh ke arah kami. Budi menyadari ini dan berbicara dengan suara lebih pelan tapi tetap tegas. Kita bicara di luar. Jangan buat scene di sini. Tidak. Kita bicara sekarang. Kakak tidak bisa seenaknya ambil ayah. Seru Sinta, hampir berteriak. Sinta, jaga volume suara kamu. Ini tempat umum, kata Budi, masih mencoba tenang. Aku tidak peduli. Kakak pikir kakak bisa datang dan main ambil ayah begitu saja setelah berbulan-bulan tidak pernah jenguk. Kakak tidak tahu susahnya urus ayah setiap hari, bayar ini itu, ngurus dokter, ngurus obat. Mata Sinta berkaca-kaca, entah karena marah atau karena benar-benar sedih. Aku tidak bisa membedakan lagi. Aku tahu kamu sudah susah-susah urus ayah dan aku berterima kasih untuk itu, kata Budi, masih mencoba diplomasi. Semua biaya yang sudah kamu keluarkan akan aku ganti. Tapi sekarang, ayah mau pulang dan aku yang akan rawat dia. Tidak bisa. Sinta menghalangi kursi rodaku. Ayah tidak bisa pulang sebelum... Sebelum apa? Tanya Budi, matanya menyipit. Sebelum ayah tanda tangan dokumen yang kamu bawa. Wajah Sinta berubah pucat. Kakak tahu dari mana? Dari ayah sendiri, dari rekaman percakapan kamu dengan suami kamu, dan dari dokumen itu sendiri, yang ternyata bukan persetujuan perawatan, tapi surat kuasa untuk mengalihkan semua aset ayah ke kamu, kata Budi, setiap katanya seperti cambuk. Sinta terdiam, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia melirik ke arahku, lalu ke Arya, lalu kembali ke Budi. Itu bukan seperti yang kakak pikirkan, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Itu untuk kebaikan ayah. Ayah sudah tua, tidak bisa urus semuanya sendiri. Sinta cuma mau bantu. Bantu dengan cara mengambil alih semua aset ayah tanpa sepengetahuannya. Dengan cara bilang ayah tidak mampu mengurus diri sendiri. Dengan cara memblokir komunikasi ayah dengan anak-anaknya yang lain. Suara Budi naik sedikit, tapi masih terkontrol. Itu bukan bantuan, Sinta. Itu namanya eksploitasi. Kakak tidak mengerti, kakak tidak tahu bagaimana susahnya. Rudi dan aku butuh uang untuk bisnis, untuk masa depan. Ayah punya banyak uang yang cuma didiamkan saja, tidak produktif. Kenapa tidak bisa berbagi dengan anak sendiri? Sinta mulai menangis sekarang, tapi tangisannya terdengar lebih karena frustrasi daripada kesedihan. Kalau butuh uang, minta dengan baik, jangan dengan cara mencuri, kata Budi, akhirnya kehilangan kesabarannya. Aku tidak mencuri, itu uang ayah, tapi nanti juga jadi warisan kami kan? Sinta cuma minta lebih awal saja, seru Sinta. Dengar kata-kata kamu sendiri, Sinta. Kamu bilang, nanti jadi warisan. Nanti, bukan sekarang. Sekarang itu masih hak ayah, bukan hak kamu, kata Budi. Aku hanya bisa duduk di kursi roda, mendengarkan kedua anakku bertengkar. Dadaku terasa sakit, bukan karena penyakit fisik, tapi karena melihat keluarga yang kubangun dengan susah payah hancur seperti ini. Ayah, Sinta berbalik ke arahku, matanya berlinang air mata. Ayah tolong, bilang ke Kak Budi. Sinta kan anak ayah, Sinta sayang sama ayah. Sinta cuma mau membantu ayah. Aku menatapnya lama. Dulu, tatapan seperti ini bisa melunakkan hatiku. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku melihat matanya dengan lebih jernih. Sinta, kataku pelan tapi tegas. Kalau kamu benar-benar sayang sama ayah, kamu tidak akan bohong. Kamu tidak akan mencoba menipu ayah untuk tanda tangan dokumen itu. Kamu tidak akan menghalangi ayah bertemu dengan kakakmu dan adikmu. Kamu tidak akan menahan kartu ATM ayah. Tapi ayah belum selesai bicara, potongku. Ayah sudah memberikan banyak hal padamu, Sinta. Kuliah, mobil, rumah, modal usaha saat kamu nikah. Ayah tidak pernah perhitungan. Tapi yang kamu lakukan sekarang, ini bukan minta bantuan.
Ini perampasan. Air matanya mengalir deras sekarang. Ayah tidak sayang lagi sama Sinta? Pertanyaan itu menusuk jantungku. Tapi aku harus tegas. Ayah masih sayang padamu. Tapi ayah kecewa. Sangat kecewa. Jawabku. Suaraku bergetar. Dan sampai kamu menyadari kesalahanmu. Sampai kamu benar-benar minta maaf. Bukan karena ketahuan, tapi karena sadar salah. Ayah tidak bisa percaya padamu lagi. Sinta terdiam. Tangisannya berhenti. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Campuran antara sakit hati, marah, dan mungkin sedikit malu. Jadi ayah lebih percaya Kak Budi? Padahal yang rawat ayah selama ini Sinta, katanya. Suaranya dingin sekarang. Budi tidak pernah mencoba menipu ayah. Budi tidak pernah menyembunyikan niat buruk di balik senyuman manis, jawabku. Dan ya, saat ini ayah lebih percaya dia daripada kamu. Itu adalah kalimat terakhir yang kuperlukan. Sinta mundur selangkah, menatapku dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kami semua terdiam, menyaksikan punggungnya menjauh. Aku merasakan beban berat di dadaku. Baru saja aku kehilangan putriku. Tidak dalam artian fisik, tapi dalam artian emosional. Jarak yang tercipta antara kami hari ini mungkin tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Ayah, tidak apa-apa? Tanya Budi pelan, tangannya menyentuh bahuku. Aku menggeleng. Ayah tidak apa-apa, ayo pulang. Perjalanan ke rumah Budi memakan waktu sekitar 45 menit. Rumahnya di daerah Bintaro, tidak terlalu besar, tapi nyaman. Istri Budi, Sari, sudah menunggu di depan dengan senyum hangat. Ayah, sudah lama tidak datang ke sini. Ayo masuk, kamar sudah disiapkan, katanya, sambil membantu Budi membantuku turun dari mobil. Kamar yang disiapkan adalah kamar tamu di lantai bawah. Jadi, aku tidak perlu naik tangga. Ranjangnya empuk, kamarnya bersih dan wangi. Setelah berbulan-bulan di rumah sakit, dengan bau antiseptik dan suara bising, ini terasa seperti surga. Ayah istirahat dulu ya. Nanti, siang sudah disiapkan makanan, kata Sari. Tapi aku tidak bisa istirahat. Pikiranku terus melayang ke Sinta, ke wajahnya yang penuh air mata tadi, ke tatapan kosong sebelum dia pergi. Apa aku terlalu keras? Apa aku seharusnya memberikan kesempatan kedua? Tapi kemudian aku teringat dokumen itu. Teringat percakapan Sinta dengan Rudi yang direkam Arya. Teringat cara dia memanipulasi situasi, memblokir komunikasiku dengan anak-anakku yang lain, mengancam akan meninggalkanku tanpa bantuan. Tidak, aku tidak terlalu keras. Aku hanya melindungi diriku sendiri dan hakku. Sore harinya, Rani datang sesuai janji. Dia langsung memelukku erat begitu melihatku. Ayah, Rani kangen banget. Kenapa baru sekarang Rani bisa ketemu ayah? Tanyanya, suaranya penuh emosi. Kami berkumpul di ruang keluarga. Aku, Budi, Rani, Sari, dan Arya. Aku menceritakan semuanya sekali lagi. Kali ini lebih lengkap. Rani mendengarkan dengan seksama. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi sedih, lalu marah. Sinta berani-beraninya, seru Rani setelah aku selesai. Aku tidak percaya dia bisa melakukan itu. Dia adikku, ayah. Kami satu darah. Rani, tenang dulu, kata Budi. Yang penting, sekarang ayah sudah aman. Sekarang kita harus mikir langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya? Tanyaku. Ayah harus lindungi aset ayah. Siapa tahu Sinta punya kunci atau akses ke rumah ayah, ke bank, atau apa. Kita harus pastikan dia tidak bisa ambil apa-apa tanpa sepengetahuan ayah. Jelas Budi. Terus ayah harus bikin surat wasiat yang jelas, notarized, supaya kalau nanti, maksudku, supaya semuanya jelas siapa dapat apa. Tambah Rani. Kami berdiskusi panjang malam itu. Diputuskan bahwa besok aku akan ke notaris dengan Budi untuk mengurus beberapa hal. Pertama, mencabut semua akses Sinta ke rekening bankku dan menggantinya dengan Budi atau Rani. Kedua, mengganti kunci rumahku supaya Sinta tidak bisa masuk seenaknya.
Ketiga, membuat surat wasiat yang jelas yang menyatakan bahwa harta akan dibagi rata antara Budi dan Rani. Sinta tidak akan mendapat apa-apa kecuali dia benar-benar minta maaf dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Ayah yakin mau begitu? Maksudku tentang Sinta? Tanya Rani. Dia tetap adik kami, Ayah. Tetap anak Ayah. Ayah masih sayang padanya, jawabku pelan. Tapi Ayah harus tegas. Kalau tidak, dia tidak akan belajar. Dan kalau Ayah memberikan warisan padanya sekarang, itu sama saja Ayah mendukung perbuatannya. Budi dan Rani saling menatap, lalu mengangguk setuju. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Tidak ada kecemasan tentang Sinta datang dengan dokumen aneh. Tidak ada ketakutan tentang apa yang akan terjadi besok. Aku tidur dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padaku.